Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamdalah dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3C dengan NIM 20082051005. Akan memaparkan materi tentang akad mudharabah yang diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nakhwatun Nisa MSI. Baik, karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akad mudharabah, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu akad mudharabah. Akad mudharabah menurut bahasa berasal dari kata al-dharbi fil ardi, yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Sedangkan menurut terminologi, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak, yaitu antara pengelola dana dan pemilik dana untuk melakukan kegiatan usaha yang apabila menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi atas dasar nisbah menurut hasil kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika terjadi misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola. Nah, ternyata dalam akad mudharabah itu terdapat risiko yang tinggi loh. Mengapa? Karena yang pertama, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, kecuali sebatas memberikan saran-saran atau melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua, informasi usaha diketahui oleh pengelola dana, sedangkan pemilik usaha hanya mengetahui informasi secara terbatas. Namun, walaupun risiko sebagian besar ditanggung oleh pemilik dana, ternyata pengelola dana juga memiliki risiko loh jika pengelola dana tersebut melakukan kelalaian atau pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. Dalam pembagian keuntungan di akad mudharabah itu menggunakan dua cara ya. Yang pertama menggunakan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak, dan yang kedua menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang disusun oleh pengelola dana. Baik, bisa dilihat di sini terdapat skema mudharabah, di mana itu yang di tengah itu terdapat tulisan akad mudharabah, dan di samping kanan kirinya terdapat tulisan pemilik dana dan pengelola dana. Maksudnya di sini bahwa pemilik dana dengan pengelola dana telah menyepakati akad mudharabah. Kemudian setelah mereka menyepakati akad mudharabah itu, mereka melakukan suatu proyeksi usaha. Namun proyeksi usaha itu hanya dijalankan oleh pengelola dana, sedangkan pemilik dana hanya memberikan modalnya saja. Kemudian setelah melakukan suatu proyeksi usaha, mereka bisa saja menghasilkan keuntungan ataupun kerugian, yang dimana keuntungan itu dibagi atas dasar nisbah menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya, jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu ada mudharabah mutlaqah, artinya pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis demi keberhasilan suatu tujuan mudharabah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana ini memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, objek investasi atau sektor usahanya. Kemudian yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah. Jenis mudharabah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Nah, dalam jenis ini, pengelola dana dapat menyertakan modalnya atau dananya untuk melakukan kerjasama usaha dengan pemilik modal atau pemilik. Landasan hukum syariah yang membahas tentang akad mudharabah pada dasarnya lebih merujuk kepada kegiatan untuk melakukan kegiatan usaha yang terdapat pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu ada rukun-rukun mudharabah. Rukun akad mudharabah ada 4. Yang pertama yaitu ada pelaku, di mana pelaku itu merupakan pemilik dana dan pengelola dana. Kemudian yang kedua yaitu objek mudharabah. Objek mudharabah itu ada 2, yaitu modal dan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu ijab kabul atau persetujuan antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir yaitu ada nisbah keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu ada contoh kasus dalam akad mudharabah.
Yang pertama yaitu contoh kasus perhitungan pada bank syariah. Contohnya yaitu Bapak Budi mempunyai deposito sebesar 10 juta rupiah dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu dari tanggal 1 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank yaitu 57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2019 adalah 20 juta rupiah dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta rupiah, berapakah keuntungan yang harus diperoleh oleh Bapak Budi? Nah, dalam perhitungannya yaitu dengan cara 10 juta rupiah dibagi 950 juta rupiah. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 20 juta rupiah dan dikalikan persenan yang tadi nisbahnya yaitu 57% dan hasilnya yaitu Rp120.000. Kemudian yang kedua yaitu ada contoh kasus pada perhitungan bank konvensional. Yaitu contohnya pada tanggal 1 Desember 2021 Bapak Reza membuka deposito sebesar 10 juta rupiah. Jangka waktu 1 bulan dengan tingkat bunga 9% per tahun. Berapa bunga yang diperoleh Pak Reza saat jatuh tempo? Yaitu perhitungannya dengan cara 10 juta rupiah yang dikalikan dengan 31 hari, kemudian dikalikan 9%. Kemudian hasilnya dibagi dengan 365 hari. Maka hasilnya yaitu Rp76.438. Maka dari contoh kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa perhitungan pada bank syariah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada yang pertama yaitu ada pendapatan bank, kemudian yang kedua yaitu ada nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank, kemudian yang ketiga yaitu ada rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank, kemudian yang keempat yaitu ada nominal deposito nasabah. Sedangkan pada perhitungan bank konvensional, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh bergantung pada yang pertama yaitu tingkat bunga yang berlaku pada bank, kemudian yang kedua yaitu nominal deposito nasabah, dan yang terakhir yaitu ada jangka waktu deposito. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.